Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat timnas dimanapun kalian berada. Ya, jumpa lagi bersama channel Anak Gawang, channel yang membahas tentang seputar bola. Kali ini ada berita terbaru dan terhangat, tentunya tentang timnas Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, timnas Indonesia akan melawan timnas Cina, dan tiket pun terjual ludes tanpa sisa. Banyak yang mengeluhkan sangat sulit untuk mendapatkan tiket timnas Indonesia melawan Cina. Untuk mengetahui informasinya, kita langsung saja simak videonya dan kita reaksi bersama. Aksi Tom Hai paling bersemangat jelang TC di Bali. 3 pemain aboard timnas Indonesia tiba di Bali. Misil Girls bawa FC20 hajar klub Miliano Jonathans. Timnas Indonesia U23 kedatangan penyerang keturunan tanpa naturalisasi. Puslike di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Misil Girls bawa FC20 hajar klub Miliano Jonathans. Derby unik tersaji kala 2 pemain keturunan Indonesia adu sikut bermain membela klubnya masing-masing. Adalah Miliano Jonathans dan Misil Girls. Menariknya, Misil Girls dalam laganya ini justru memukul mental Miliano Jonathans dengan kemenangan telak. Perlu diketahui sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir, perhatian pecinta sepak bola tanah air semakin tertuju pada para pemain keturunan Indonesia yang tampil di Eropa. Nama-nama seperti Misil Girls dan Miliano Jonathans menjadi bagian dari gelombang talenta diaspora yang mencuri perhatian. Konsistensinya bersama FC20 di Eredivisie menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas untuk menjadi andalan di lini belakang tim nasional. Begitu juga dengan Miliano Jonathans, pemain muda FC Utrecht yang memiliki kecepatan dan kemampuan olah bola mumpuni. Kembali ke pertandingan mereka berdua. Laga pekan ke-32 Eredivisie Belanda 2024-2025 mempertemukan FC20 dengan FC Utrecht kemarin. Pertandingan yang berlangsung sengit ini berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan tim tuan rumah FC20. Sorotan pun tertuju pada 2 pemain keturunan Indonesia, Misil Girls dan Miliano Jonathans, yang sama-sama tampil sebagai starter dan mencatatkan performa impresif. Misil Girls, bek tengah tangguh milik FC20, mencatat performa solid di lini pertahanan. Menurut data statistik dari SofaScore, Hill Girls berhasil mengukir rating 7 berkat kontribusinya yang krusial. Sementara itu, Miliano Jonathans yang memperkuat FC Utrecht juga tampil meyakinkan meskipun timnya harus mengakui keunggulan lawan. Penyerang muda ini mendapatkan rating 7 dari SofaScore setelah menampilkan permainan yang agresif dan efisien. Sementara itu, kekalahan yang diderita oleh klub Miliano Jonathans CS menjadi pukulan telak dan mental untuk mereka. Ya, gak apa-apa lah ya, namanya aja pertandingan ya. Timnas Indonesia U23 kedatangan penyerang keturunan tanpa naturalisasi. Siapa tuh? Ronaldo Kuateh. Kemampuannya dalam mengolah bola, kecepatan, serta insting mencetak gol membuatnya menjadi aset berharga untuk timnas U23. Pengalamannya di Liga 1 Indonesia, Turki, hingga kini di Thailand telah membuktikan bahwa Ronaldo adalah pemain yang siap tampil di level lebih tinggi. Ronaldo Kuateh dikenal memiliki teknik mumpuni dan fisik yang kuat. Lebih penting lagi, Ronaldo Kuateh sudah berpaspor Indonesia sehingga tidak perlu dinaturalisasi untuk bisa membela Garuda Muda. Yes. Victor Detan, bisa bergabung di timnas senior ya, atau pemain keturunan Indonesia Belanda lainnya yang memiliki sentuhan bola halus dan insting menyerang yang tajam. Victor dikenal piawai dalam menciptakan peluang dan memiliki kemampuan finishing yang baik. Kehadirannya memberikan dimensi baru dalam permainan Garuda Muda. Ia bisa menjadi pemain pembeda dalam laga-laga krusial, terutama saat tim membutuhkan kreativitas di area sepertiga akhir lapangan. Adrian Wibowo, striker bertipe target man dengan darah Indonesia yang baru saja debut bersama tim utama Los Angeles FC, memiliki keunggulan dalam duel udara, postur tubuh yang ideal, serta gaya bermain yang agresif namun terukur. Ia juga memiliki kematangan dalam membaca permainan.
Adrian bisa menjadi solusi ketika timnas U23 menghadapi tim-tim dengan pertahanan solid dan membutuhkan penyerang dengan kekuatan fisik yang prima. Reaksi Tom Hai paling bersemangat jelang TC di Bali. Sang Profesor Tom Ternyata bukan hanya kalangan fans dan supporter saja yang sudah tak sabar menunggu kabar maupun spilan tipis-tipis TC skuad Garuda di Bali. Si Profesor skuad Garuda pun mengaku tak sabar menggembleng skillnya di rumput hijau Bali. 26 Mei mendatang bakal jadi hari di mana semua pemain yang masuk daftar jajaran yang dipilih Patrick Kluivert berkumpul untuk melatih kembali kemampuan dan mentalitas pemain jelang laga krusial melawan Jepang dan Cina bulan depan. Tom Hai sendiri sudah tak sabar jalani TC Timnas Indonesia di Bali. Menurutnya, pemusatan latihan ini akan terasa indah. Gelandang Almer City, Tom Hai, merasa para pemain akan lebih rileks dan fokus dalam mempersiapkan diri. Lebih dari itu, skuad Garuda memiliki waktu persiapan yang lebih lama untuk mempererat chemistry antar pemain. Tentu saja ini indah sekali. Rasanya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saya sudah pernah melihat sebelumnya, tapi belum pernah ke sana langsung, hanya dari video dan foto. Dan kelihatannya memang sangat bagus. Hal yang paling penting adalah kita punya lebih banyak waktu untuk bersama. Kata Tom Hai dilansir dari kanal YouTube The Highway. The Professor Timnas ini merasa suasana TC di Bali nantinya akan membuat pemain lebih santai ketimbang di Jakarta. Karena itu, ini harus dimanfaatkan para pemain sebaik mungkin karena mereka akan menghadapi laga yang sangat penting. Tentunya kita sendiri juga pasti sudah tak sabar melihat bagaimana perform skuad Garuda di latihan maupun saat laga. Untuk Patrick Kluivert CS, tetap semangat dan sukses selalu. Oke. Abang tak bisa beli tiket Indonesia lawan China. Apa benda ni weh? Bagi sobat yang belum tahu, untuk pembelian tiket laga kandang terakhir Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan dibuka besok Khamis 15 Mei pukul 10 pagi waktu Jakarta. Terima kasih dan respect kepada sahabat Rawang yang update abang pasal ini. Terakhir kali abang coba membeli tiket untuk Indonesia versus Bahrain, gue gagal kerana tidak bisa masuk aplikasi Living. Abang diberitahu perlu memiliki akaun mandiri. Oh, jam itulah, bank sudah nak tutup. Baru saja parking tengah cari bank Mandiri. Ini pertama kali saya datang kawasan ni, guys. Sorry brother, where is the Mandiri Bank? Oh, sudah pindah mana? Oh, tak tahu. Okay, pindah. So, yang branch ini dah tutup, so aku kena cari yang lain lah. Sekarang kita kena gerak tempat lain dalam setengah jam lagi. Harap boleh buka akaun lah. Kalau tak, esok memang tak boleh beli tiket lah. Dah sampai lokasi kedua. Dah nampak. Mandiri, dah nampak. Masalah, saya tak boleh buka akaun weh. Cuma untuk rakyat Indonesia saja boleh buka akaun Mandiri ni. Aduh, susah sangkut weh. Macam mana nak beli tiket weh? Sejujurnya abang sangat stres kerana tiket pesawat dan booking hotel sudah dibeli. Yang lebih penting, gue tidak ingin miss pertandingan besar ini. Gimana guys? Tolong beri abang petunjuk bagaimana cara beli tiket sebagai orang asing. Please komentar di sini. Timnas Indonesia buat kabar pemecatan pelatih Cina menggema. Bukan cuma untuk Timnas Indonesia, laga kontra Cina sangat menentukan nasib kedua kesebelasan. Namun, tekanan ada pada pelatih Cina di mana nasib Branko Ivankovic dipertaruhkan di laga tersebut. Media lokal Cina Sohu menyebut saat ini Ivankovic wajib membawa Timnas Cina melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika gagal, pelatih asal Kroasia itu sangat mungkin dipecat Federasi Sepak Bola Cina. Jika Ivankovic ingin mendapatkan dukungan lebih banyak lagi, misalnya terhindar dari krisis pemecatan, ia harus membawa timnas Cina melaju ke putaran keempat serta membuktikan kemampuannya sebagai pelatih dan kekuatan tim lewat tindakan nyata. Ulas Sohu, Branko Ivankovic sendiri ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Cina sejak 24 Februari 2024. Gas pelatih yang kini berusia 70 tahun itu jelas, yakni membawa tim Dragons lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, selama lebih dari setahun menukangi timnas Cina, Branko Ivankovic memiliki rekor yang tidak bisa dibanggakan. Wu Lei dan kawan-kawan lebih sering kalah ketimbang meraih kemenangan. Dari 12 laga di bawah asuhan Branko Ivankovic, timnas Cina hanya mampu meraih 3 kemenangan. 7 kekalahan diderita tim Dragons,
sementara dua laga yang lain berakhir imbang. Hal itulah yang membuat pelatih asal Kroasia tersebut sedang dalam tekanan tinggi. Ivan Kovic memang lahir dan besar di Kroasia. Karir kepelatihannya pun dimulai di negara tetangga Italia itu pada 1995. Namun, Ivan Kovic lebih berjodoh dengan Asia saat menjadi pelatih. Hampir sepanjang karir kepelatihan Ivan Kovic dijalani di benua terluas di bumi itu. Sebelum menukangi timnas Cina, Ivan Kovic sempat menjadi pelatih tim-tim Asia yang lain seperti timnas Iran dan timnas Oman. Ia juga pernah menukangi beberapa klub lain di Asia. Halo guys, gua mau ngasih tahu berita terupdate kita kali ini. Tapi jangan lupa yang belum follow gua dulu, tekan tombol yang ada foto guanya. di follow ya. Ya, hilangin tanda Ramein plus dulu. Oke, channelnya. kalau udah let's go kita bahas. Iya, berita update kita kali ini datang dari tim kepelatihan timnas yang sudah menuju Jakarta guys ya. Terpantau dari mantap. akun Instagramnya Alex Pastur. Oh, Here we Alex go, Pastur. Indonesia. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Here we Tim go. Kepelatihannya yang datang ke Indonesia. Gue udah gak sabar gua. Udah gak sabar Mantap pengen lah. ngeliat TC di Bali, timnas Indonesia kumpul. Ya. Adain latihan dulu di Bali. Wah, ini bagus banget nih buat melatih Jalin strategi. chemistry Terpantau antar juga pemain. Ivar Jenner sudah menuju Indonesia, guys. Ya. Dia akan Ivar bergabung Jenner. dengan 3 Yes, pemain yes, Indonesia yang sudah dulu ada di Indonesia. Yaitu apa? Elkan Bagot, ada Marcelino, Yeah. ada juga Asnawi Mangku Alam. Oh, Kita tunggu Asnawi berita dipanggil terupdate lagi ya. selanjutnya guys. Ya, mudah-mudahan hari ini atau besok udah ada pemain lagi yang sudah menuju ke Indonesia. Nanti gua Iya. update lagi beritanya. Oke? Mantap.